Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam riset series. Hari ini adalah video yang ketiga. Kita akan membahas tentang dua cara cepat mencari riset gaps pada jurnal. Nah, teman-teman, sebelum kita mencari sebuah gaps penelitian, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari gap tersebut. Nah, itu sudah dibahas dalam 7 research gaps pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, klik link yang ada di atas. Dalam pencarian research gap, kita harus mulai dari kajian-kajian pustaka, penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kita harus melihat peta dari penelitian sebelumnya, kemudian kita harus menentukan posisi penelitian kita selanjutnya. Sebelumnya sudah dibahas bahwa gap penelitian adalah area yang belum dieksplor atau permasalahan yang belum diselesaikan atau sudah diselesaikan namun belum memuaskan dan terdapat banyak celah penelitian yang bisa digali lebih dalam lagi. Langkah umum dalam pencarian research gaps. Yang pertama adalah identifikasi dari research gap melalui tinjauan komprehensif dari berbagai literatur. Teman-teman bisa melalui jurnal, kemudian proceeding, gitu ya. Tapi lebih disarankan adalah jurnal, karena pastinya ya, jurnal itu bobotnya jauh lebih tinggi dan kajiannya pasti lebih spesifik dan lebih detail. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya secara kritis. Jadi sekali lagi, jangan menyerah ketika penelitian sebelumnya sudah bagus, tetapi pasti ada beberapa celah yang bisa diambil. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Misalkan kinerjanya sudah baik, ternyata dia butuh research yang cukup besar. Nah, itu kan bisa menjadi gap kita, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah eksplorasi bidang yang belum atau kurang dieksplor, tetapi kata kuncinya adalah harus membawa dampak atau manfaat. Itu cukup penting untuk digarisbawahi. Nah, dua cara cepat mencari research gaps. Yang pertama adalah melalui paper review atau SLR, Systematic Literature Review. Jadi, teman-teman, eh, SLR itu seperti sebuah paper yang merangkum summary gitu ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ringkasan peta penelitian dalam bidang atau topik tertentu. Nah, yang kedua teman-teman bisa secara cepat melalui limitation atau future work. Jadi setiap penelitian, setiap paper itu biasanya di bagian akhir gitu ya ada kekurangan dari penelitian tersebut gitu ya. Biasanya di limitation atau future work. Itu apa yang bisa dilakukan untuk penelitian sebelumnya. Nah, ini cukup penting teman-teman. Pengalaman saya ketika saya menerbitkan jurnal, waktu itu jurnal Q1 itu saya juga disorotin dan disuruh merevisi untuk mendetailkan bagian limitation dan feature work-nya. Jadi saking pentingnya itu untuk peneliti selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama melalui paper review. Biasanya penggunaannya tiga kata kunci gitu ya, systematic, literature review, atau survey of gitu ya, emotion recognition EEG misalnya, atau literature review of misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan tiga kata kunci ini untuk mencari paper review gitu ya. Kemudian selanjutnya, tiga langkah pencarian secara mendetail gitu. Teman-teman bisa mencari di database ilmiah, jurnal internasional, Scopus atau proceeding atau melalui Google Scholar gitu ya. Nah, contoh misalnya melalui publisher-publisher tertentu yang dia satu publisher dia punya banyak sekali jurnal di bawah naungannya gitu ya. Teman-teman bisa melalui IEEE, kemudian Springer, PubMed, Science Direct, Elsevier gitu ya dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah jangan lupa masukkan kata kunci gitu ya. Tiga kata kunci yang tadi paper review, survey of misalnya, systematic review gitu misalnya. Nah, ini adalah contohnya misalnya survey of emotion recognition using EEG. Kemudian yang ketiga nggak kalah penting, di mana jangan lupa membatasi rentang waktu dari paper sumber yang ingin teman-teman cari gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tahun 2024, kalau bisa pencariannya ya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir gitu ya. Kita tidak perlu 10 tahun yang terakhir gitu ya. Itu terlalu banyak nanti bacaan kita banyak. Nah, kita cari yang terupdate aja. Seperti itu. Kecuali mungkin penelitian tertentu yang membutuhkan track record yang panjang gitu ya. Tapi secara umum biasanya 5 tahun sampai 3 tahun. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita carinya yang tahun-tahun yang lama, nah itu sudah dilakukan di paper-paper tahun yang baru. Nah, itu nanti akan menjadi PR tersendiri.
Nah, yang pertama adalah kita coba mencari di IEEE Explore. Jadi ini adalah salah satu platform digital yang dikelola oleh organisasi IEEE. Di bawah naungan IEEE ada banyak sekali jurnal yang bisa dieksplor. Jadi pencarian teman-teman bisa dalam satu platform ini. Nah, ini cukup banyak jurnal di bawah naungan IEEE gitu ya. Kita bisa cari di IEEE Explore, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ini alamatnya sudah saya catatkan, kemudian teman-teman bisa klik Advanced Search. Ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kata kunci. Nah, tadi udah dibahas. Survey of Emotion Recognition using EEG misalnya. Kemudian yang kedua adalah rentang waktu. Teman-teman bisa tentukan. Oh, oke, berarti 2019 sampai 2024 misalnya. Nah, 2024 kan belum habis. Teman-teman biasanya jurnal itu banyak yang eh, sampai bahkan 2024 Desember itu sudah ada gitu ya. Karena kan jurnal internasional itu cukup sulit ya. Biasanya akan ditampung gitu terbitan yang bulan-bulan depan biasanya juga sudah ada atau bahkan awal tahun depan. Gitu. Nah, jenisnya cukup banyak ya. Kan nggak mungkin teman-teman nyari satu persatu di masing-masing jurnal. Dan itu diwadahi oleh IEEE Explore. Nah, setelah Anda klik, itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih yang pertama adalah apakah teman-teman mau mencari nih hasil pencarian ini khusus yang di jurnal aja atau conference atau dua-duanya silakan dicentang, kemudian di-apply. Nah, yang kedua rentang waktu tadi sudah ya. Jadi teman-teman supaya bisa benar-benar membatasi. Tetapi saran dari saya teman-teman bisa cari yang di jurnal dulu karena biasanya lebih detail. Selanjutnya di Science Direct, teman-teman. Jadi silakan buka link di sini sciencedirect.com, kemudian klik Advanced Search. Nah, di situ masukkan lagi kata kuncinya di bagian paling atas. Nah, nomor satu ya. Kalau mau mendetailkan yang di bawahnya silakan. Tetapi eh, biasanya cukup yang di atas, kemudian kita search dan akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari search yang kita cari sebelumnya. Nah, ini ada banyak reference. Refine itu adalah kita memfilter atau menyaring berdasarkan apa. Ada cukup banyak. Nah, ini di bagian sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri ada dua, tiga, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa pilih berdasarkan tahun. Misalnya teman-teman bisa centang 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memilih jenisnya. Paper review, artikel, dan buku misalnya masih banyak lagi. Bahkan mungkin area subjek gitu, jurnal tertentu, bahkan mungkin bahasa tertentu teman-teman bisa pilih gitu atau bisa saring teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melalui Springer Link gitu ya. Di bawah Springer ini juga ada banyak sekali jurnal-jurnal. Jadi cukup carinya bisa di sini. Nah, ini nomor satu adalah masukkan kata kunci. Sekali lagi, rentang waktunya mohon ditentukan supaya tidak terlalu luas jangkauannya. Nah, ketika ini diklik, nah muncul seperti ini. Teman-teman juga bisa mendetailkan apakah bentuknya review artikel atau campur proceeding atau misalnya news atau mungkin capture atau new article dan yang lainnya. Silakan ditentukan, kemudian beberapa hal disaring berdasarkan apa. Ini ya di sebelah kiri. Nah, teman-teman akan menemukan artikel-artikel yang lebih spesifik sesuai dengan apa yang teman-teman maksudkan. Next, teman-teman juga bisa melalui Google Scholar gitu ya. Ini alamatnya scholar.google.com. Kemudian sekali lagi silakan diketik kata kuncinya nomor satu ini. Kemudian sebelah kiri jangan lupa itu ada rentang waktu supaya sekali lagi tidak terlalu luas. Kemudian berikutnya di bagian nomor tiga ini teman-teman juga bisa melihat artikel-artikel yang disitasi gitu ya. Semakin banyak citasinya tentu oh ini berarti ini adalah artikel yang cukup penting. Nah, teman-teman bisa cari di situ ya. Ada tulisannya dirujuk berapa kali seperti itu. Kemudian bisa juga mencari melalui pencarian Google secara umum gitu ya. Cuman ini cara terakhir lah gitu untuk melengkapkan dokumentasi kita terkait penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selain itu masih cukup banyak, misalnya PubMed, kemudian Sage dan Tyler dan yang lainnya. Cuman tiga, empat cara yang tadi itu paling banyak dipakai, itu sudah lumayan cukup
banyak yang bisa kita gali. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendownload dan mendapatkan banyak sekali paper-paper review gitu ya, paper-paper SLR Systematic Literature Review di mana peta dari penelitian-penelitian di bidang tertentu. Nah, teman-teman bisa kelihatan ya kata kuncinya nyantol ya, a survey, kemudian literatur review, kemudian di sini juga ada a survey, kemudian a systematic review. Nah, ini ada EEG gitu ya. Nah, lalu apa sih yang akan kita dapatkan ketika membaca paper review? Nah, ini adalah surga dari research gap, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan sebuah ringkasan kira-kira public data set apa sih yang paling banyak dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalau contoh di sini adalah, oh, deep data set itu paling banyak dipakai peneliti-peneliti sebelumnya, misalnya. Nah, misalnya di paper review itu juga ada seperti ini teman-teman. Oh, jumlah sampel yang diteliti rata-rata dari sekian penelitian 5 tahun terakhir itu jumlahnya oh sekitar 30 katakanlah paling besar. Kemudian teman-teman juga bisa dapatkan kira-kira metode apa yang paling banyak dipakai. Ini tentu akan banyak memberikan masukan dan menentukan arah-arah teman-teman dari datasetnya sampai metode yang akan dipakai. Ini ada di paper review. Kemudian teman-teman bahkan juga bisa mengetahui, oh metode klasifikasi apa yang kira-kira banyak dipakai. Nah, teman-teman kan bisa duplikasi, bisa teliti. Teman-teman akan mendapatkan banyak kata kunci yang bisa dieksplor untuk berikutnya. Bahkan mungkin, oh di bagian fitur extraction, fitur selection itu ada banyak pakai yang ini pakai yang ini. Teman-teman akan memperoleh gambaran yang utuh gitu ya tentang peta penelitian di paper review. Kemudian teman-teman juga misalnya contoh terkait pengenalan emosi menggunakan EEG gitu ya. Teman-teman bisa mengetahui juga bidang-bidang yang lain. Oh, emosi, kemudian mental, kemudian bisa juga tentang penyakit Caesar yang banyak diteliti di EEG gitu ya. Kemudian teman-teman juga, nah ini juga sangat luar biasa. Teman-teman mendapatkan rangkuman dari penelitian-penelitian sebelumnya. Bahkan ini 5 tahun terakhir, kemudian teman-teman bisa dapatkan secara detail dari banyak sekali public dataset. Kalau di pengenal emosi ada SID, ada Deep, ada Dreamer, ada Amigos, Public Dataset, dan yang masih banyak lagi. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan rangkuman bahwa, oh, pre-processingnya pakai apa, kemudian jumlahnya orangnya berapa yang diuji, kemudian kinerjanya seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan masih banyak sekali. Dan ini merupakan sebuah senjata teman-teman untuk mencari research gap yang sangat-sangat lengkap. Jadi langkah pertama ketika teman-teman ingin mencari sebuah research gap, kesenjangan penelitian gitu ya, atau gap penelitian, teman-teman harus cari paper review terlebih dahulu untuk memetakan secara garis besar. Nah, langkah selanjutnya ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi cukup banyak diringkas secara detail. Kalau diamatin di sini ada banyak sekali public dataset gitu ya. Nah, saat itu yang paling mudah bagi saya adalah mencari satu public dataset. Nah, jadi pencarian yang besar itu saya spesifikkan lebih kecil lagi gitu. Oh, saya pilih yang deep dataset. Nah, teman-teman pasti sudah punya gambaran yang lebih utuh ya tentang pencarian research gaps di jurnal penelitian. Teman-teman, terkadang paper review juga ada yang tidak lengkap. Jadi nanti dieksplor lebih banyak lagi. Nah, ketika pengalaman saya gitu ya, saya mendapatkan 3 isu yang paling besar di paper review untuk pengenalan emosi menggunakan EEG. Kemudian bisa juga didetailkan kembali teman-teman. Oh, 3 isu itu saya pengen pilih salah satu yang paling signifikan misalnya. Nah, ternyata saya punya 3 isu itu. Yang pertama adalah intersubject variability, kurangnya data EEG yang paling banyak dibahas ini. Kemudian validasi di EEG masih minim gitu, masih cukup banyak masalah. Nah, kemudian dari paper review, saya coba ke paper teknis dengan kata kunci 3 ini, teman-teman. Jadi secara cepat aja nyarinya, kemudian biasanya saya hanya baca di abstract dan juga introduction, karena itu kan benar-benar nggak sih isu ini memang sangat signifikan untuk dibahas. Nah, saya tabel 2.2 roadmap gitu ya, kemudian saya detailkan ternyata antara isu 1 dan 3 itu sangat beririsan dan sama. Akhirnya saya memilih satu isu bahwa validasi EEG itu masih cukup bermasalah dan harus dieksplor khususnya untuk klasifikasi intersubjek atau antar subjek.
Jadi setelah itu saya sudah mendapatkan gambaran besar gap yang bisa saya teliti menjadi penelitian saya selanjutnya. Nah, cara yang kedua teman-teman bisa melalui feature work gitu ya. Nah, di feature work itu juga sekali lagi bahwa setiap setiap penelitian dia harus wajib mencantumkan limitation atau kekurangan dari penelitian. Dan itu bahkan di jurnal-jurnal besar wajib sekali untuk menyantumkan itu. Teman-teman juga bisa mencari research gap dari situ. Nah, summary-nya adalah ketika kita mencari research gap dalam paper review. Yang pertama adalah cari tren dan polanya, cari inkonsistensinya, cari kontradiksinya antar penelitian-penelitian, cari benang merah yang kira-kira teman-teman bisa menjadikan sebuah gap. Yang kedua adalah perhatikan isu atau sesuatu hal yang masih diperdebatkan, misalnya tingkat akurasinya masih rendah, misalnya jumlah contoh ya, ini di pengenal emosi misalnya EEG-nya itu yang dipasang itu cukup besar, jadi butuh resource yang cukup besar, jadi implementasinya juga nggak logis. Nah, itu kan masih perdebatan, walaupun mungkin kinerjanya sudah bagus ya. Kemudian eh, yang ketiga adalah dari sesuatu yang spesifik, biasanya dari limitation atau feature work. Itu teman-teman bisa mendapatkan lebih spesifik. Nah, selanjutnya cara lebih detail saya summary lagi. Yang pertama, paper review, cari trends, in consensus. Yang terakhir adalah saya summary secara keseluruhan. Jadi cari paper review, cari isu-isu yang lagi trend, inkonsisten, kemudian masih perdebatan, dan benang merahnya seperti apa. Kemudian dari sekian banyak, teman-teman bisa spesifikan lagi. Misal contoh, seperti yang saya alami, saya langsung memilih satu public dataset untuk saya teliti lebih detail lagi. Nah, langkah 3 dan 4 saya ke paper teknis untuk mendetailkan public dataset yang saya pilih, kemudian saya petakan lagi metode, kinerja, dan yang lainnya. Nah, itu teman-teman bisa menjadi SLR mini versi kita, dan itu juga bisa diterbitkan di jurnal teman-teman, jurnal internasional Scopus. Jadi kita juga sudah punya SLR pribadi kita terhadap sebuah topik atau tema spesifik kita untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang dua cara cepat mencari research gaps atau kesenjangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.